Halo semuanya, selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Sesuai dengan judulnya, di video kali ini aku mau sharing informasi terkait PPPK tahun 2024. Banyak sekali teman-teman yang bertanya nih, gimana kalau misal masuk database atau THK 2, tetapi tidak ada formasi yang dibuka? Oke, salah satunya itu akan aku bahas nanti ya. By the way, informasi yang aku dapatkan ini dari penjelasan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN yang ada di video BKN Talk spesial PPPK untuk siapa di channel ASN Pelayanan Publik. Oke, yang pertama, untuk siapa sih PPPK tahun 2024 ini? Di menit ketiga disampaikan bahwa P3K tahun 2024 hanya diperuntukkan bagi pelamar prioritas saja yang meliputi ex-THK 2, non-ASN yang masuk di database BKN, non-ASN yang tidak masuk dalam database BKN, tetapi aktif bekerja 2 tahun. Selain itu, untuk guru ada tambahan yaitu JF Guru yang memenuhi ambang batas waktu tes 2021 tetapi tidak terangkat karena keterbatasan formasi. Kemudian guru sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan lulusan PPJ. Tambahan juga untuk bidan D4 pendidik yang pada 2023 itu lulus tetapi terdiskualifikasi karena jurusan atau formasi tidak sesuai sehingga pada saat itu dinyatakan tidak lulus. Jadi selain itu tidak bisa daftar P3K 2024 ya teman-teman. Yang kedua, apakah bisa melamar di tempat atau instansi lain? Nah ini di menit 8 lebih 40 detik sampai 9 lebih 41 disebutkan bahwa untuk ex-THK 2, non-ASN database maupun non-ASN yang tidak terdaftar di database BKN harus aktif bekerja di instansi tersebut dan melamar di tempat yang sama, yaitu tempat bekerja saat ini. Jadi sudah jelas ya teman-teman, tidak bisa melamar ke tempat atau instansi lain. Kemudian yang ketiga, di menit 10 lebih 43 detik sampai 11 lebih 47 detik, dijelaskan bagaimana mekanisme seleksi P3K yang diperingkat sesuai dengan urutan prioritas. Nah, dalam penjelasan tersebut dianalogikan, misal, suatu jabatan membuka 25 formasi. Ada pelamar ex-THK 2 sejumlah 10 orang. Pelamar non-ASN database ada 50 orang. Dan non-ASN yang tidak terdaftar di database melamar ada 20 orang. Yang lulus adalah 10 THK 2 dan 15 non-ASN database karena diambil pas sesuai kebutuhan yaitu 25. Yang tidak lulus ada 35 non-ASN database dan semua non-ASN non-database. Hal tersebut ditekankan lagi pada menit ke-13 lebih 24. Jadi urutannya itu diprioritaskan berdasarkan prioritas yaitu ex-THK 2. Jika ex-THK 2 sudah semuanya, barulah ambil yang non-ASN database. Kemudian jika non-ASN database sudah semua, barulah nanti disusul dengan non-ASN non-database. Jadi seperti itu. Yang keempat, di menit 20 lebih 5 detik, disebutkan bahwa non-ASN non-database BKN tetap memiliki kesempatan lulus P3K selama ada formasinya dan formasi tersebut sesuai dengan kualifikasi jabatan serta jurusan pelamar gitu. Hanya saja memang prioritas kelulusannya ada di urutan ketiga. Yang kelima, di menit 23 lebih 40 detik, pemerintah menyediakan sekitar 1,3 juta formasi P3K, tetapi usulan yang masuk dari instansi dan sudah ditetapkan baru 1, berapa juta. Namun itu belum semuanya masuk ya teman-teman, disampaikan bahwasanya mungkin ada instansi yang belum selesai. Keenam, di menit 27 lebih 20 detik, peserta disebutkan bisa lulus kalau misalkan ada formasi yang sesuai jabatan dan kualifikasi pendidikannya, kemudian mendaftar, mengikuti serangkaian tesnya, dan peringkatnya masuk dalam kuota yang dibuka, maka ia akan lulus sebagai P3K penuh waktu. Yang pastinya peringkatnya itu juga disesuaikan dengan prioritas tadi ya yang sudah disampaikan. Sementara itu, yang peringkatnya itu tidak masuk dalam kuota yang dibutuhkan, tetapi karena sudah mengikuti serangkaian seleksi dan juga sudah mendaftar ya teman-teman, maka ia tidak terangkat sebagai P3K penuh waktu. Apakah itu akan menjadi P3K paruh waktu? Belum tahu ya teman-teman, karena dalam video tersebut tidak disebutkan. Yang ketujuh, di menit 28 lebih 10 detik, apabila instansi memiliki THK 2 tetapi tidak mengajukan formasi atau tidak ada formasi sesuai kualifikasi ex-THK 2 itu, maka tidak memungkinkan untuk lulus P3K. Itu artinya ini menjawab pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan ya teman-teman terkait gimana sih kalau udah masuk database tapi formasinya tidak ada. Gimana sih kalau misalkan termasuk dalam ex-THK 2 tetapi formasi tidak dibuka? Jawabannya tidak memungkinkan diangkat karena tidak ada formasinya. Saran aku mungkin ditunggu dulu ya teman-teman, karena seperti yang disampaikan Pak Deputi bahwa saat ini belum semua instansi selesai. Dan jangka waktu untuk pendaftarannya ini masih agak lama ya, karena video ini aku buat tuh di tanggal 3
Oktober gitu. Jadi ditunggu dulu sambil dicek secara berkala apakah formasi yang sesuai jabatan teman-teman itu dibuka oleh instansi. Berhubung karena misalkan udah masuk THK2 atau database gitu ya, cuma nggak ada formasinya, apakah itu masuk P3K paruh waktu, itu juga tidak tahu ya teman-teman, dalam video tidak disebutkan. Intinya, kalau sudah sesuai kualifikasi dan ada formasinya, silahkan mendaftar. Yang ke-8, di menit 29 lebih 40 detik, kalau tidak semuanya terserap atau terangkat, bisa ikut yang tahun depan dengan ketentuan yang disesuaikan tahun itu. Jadi bisa saja berbeda dengan ketentuan tahun ini. Kemudian yang ke-9, di menit 30 lebih 57 detik, yang bisa meloloskan peserta adalah dirinya sendiri yang sesuai dengan aturan atau ketentuan. BKN hanya memfasilitasi dan instansi hanya mengajukan tempatnya saja atau formasinya gitu. Kelulusan ada di tangan pelamar yang tentunya dengan ketentuan prioritas itu. Oke, sekian informasi yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Saran aku teman-teman nonton secara full ya di video itu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.